Hasyim Asyari dipecat sebagai Ketua KPU terbukti lakukan tindakan asusila. Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Terpadu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan panitia pemilihan luar negeri, PPLN, sejak awal bertemu. Pasalnya, pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khususnya melalui pesan singkat. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan. Pandangan pertama turun ke hati, emoji peluk, kata Tio di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hasyim sebelumnya diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH FUI, dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada tanggal 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Terungkap isi chat seksi Ketua KPU Hasyim Asyari dengan PPLN. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI mengungkapkan fakta persidangan ihwal isi chat antara ex-Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hasyim Asyari dengan korban berinisial Z. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, kata Majelis Hakim Ratna Dewi Petalolo dalam ruang sidang, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam komunikasi itu, chat meminta tolong Hasyim untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di Jakarta. Chat merupakan seorang panitia penyelenggara luar negeri, PPLN, yang berdomisili di Belanda. Kemudian Hasyim menyanggupi permintaan chat dan mengirimkan daftar barang titipan berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 paks cuwi mie. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu, ujar Dewi. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf keselip hahaha." Sambungnya, terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Hasyim tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Hasyim terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Teradu yang menuliskan, CD, yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam. Menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga, tutur Dewi. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda, ia menambahkan. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hasyim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Terpadu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI, Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024.
Hashim Asyari juga sebar informasi rahasia KPU ke PPLN. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hashim Asyari membagikan informasi internal yang dinilai tidak pantas untuk diberikan kepada Panitia Penyelenggara Luar Negeri, PPLN, pada saat tahapan pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam sidang etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, atas tindak asusila Hashim Asyari terhadap chat seorang wanita anggota PPLN yang berdomisili di Den Haag, Belanda. Majelis Hakim, Ratna Dewi Petalolo menjelaskan, Hashim mengirimkan informasi dan materi tentang pelaksanaan bimbingan teknis, BIMTEK, yang pembahasannya masih bersifat internal antara ketua dan anggota KPU saat itu. Informasi dan materi itu juga dinilai tidak sepantasnya disampaikan kepada chat yang berstatus sebagai anggota PPLN. Sebab, informasi itu bersifat rahasia. Apalagi disertai adanya pesan WhatsApp, keep secret for your eyes only, dan not for share, ujar Dewi. Menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia, sambungnya. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hashim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu berlaku sejak putusan dibacakan, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI, Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam putusannya, DKPP juga memaparkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hashim Asyari terhadap chat. Di antaranya disebutkan Hashim Asyari memaksa chat melakukan hubungan badan di sebuah hotel di Den Haag, Belanda pada saat kunjungan Oktober tahun 2023 atau masa tahapan pemilu 2024. Dan hubungan badan itu terjadi setelah chat sempat melakukan penolakan. Hashim Asyari juga disebutkan menjanjikan akan menikahi chat setelah hubungan badan itu. Akibat pemaksaan tersebut, korban atau pengadu kemudian mengalami gangguan kesehatan hingga disarankan untuk menjalani pemeriksaan ke dokter khusus. 2.2 bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga asas profesionalitas dan melanggar prinsip proporsional dan profesional sebagaimana dalil pada angka 4.1.2. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023, teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6. DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK yang pembahasannya masih bersifat internal antara ketua dan anggota KPU tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN, apalagi disertai adanya pesan WhatsApp keep secret for your eyes only, for your eyes only, dan not for share, menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut, teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag, bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, vide bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Bukti P13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya.
Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia, apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Vide bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan akuo pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT2.